Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Dewi Ratna Funan, MPM 33220012. Baik, di sini saya akan jelaskan kelebihan dan kelemahan jenis tes penilaian. Yang pertama, jenis tes tertulis. Kelebihannya yang pertama, lebih respektif mewakili isi luas bahan. Yang kedua, lebih mudah dalam pemeriksaannya. Kelemahannya yang pertama, persiapan untuk soal jauh lebih sulit, terutama dalam bentuk esai. Yang kedua, soal-soalnya cenderung untuk mengungkapkan ingat dan daya pengenalan kembali. Yang ketiga, sulit untuk mengukur proses mental. Yang berikut, jenis tes tindakan. Kelebihannya yang pertama, satu-satunya teknis tes yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar dalam bidang keterampilan. Yang kedua, dalam bentuk pelaksanaannya tidak memungkinkan peserta didik untuk saling menyontek. Yang ketiga, guru dapat lebih mengenal karakteristik peserta didik. Kelemahannya yang pertama, memakan waktu yang lebih lama. Yang kedua, dalam hal tertentu membutuhkan biaya yang besar. Yang ketiga, cepat membosankan. Yang keempat, memerlukan syarat-syarat pendukung yang lengkap. Yang berikut, jenis tes benar dan salah. Kelebihannya yang pertama, pembuatannya mudah, dapat digunakan berulang kali. Yang kedua, dapat mencakup bahan pelajar yang luas. Yang ketiga, tidak terlalu banyak memakan kertas. Yang keempat, bagi tester, cara pengajarannya mudah. Kelemahan yang pertama, tes ini membuka peluang bagi tester untuk berspekulasi dalam memberi jawaban. Yang kedua, dapat terjadi bahwa butir-butir tes jenis ini tidak dapat dijawab dengan dua kemungkinan saja, yakni benar atau salah. Yang berikut, jenis tes menjodohkan. Kelebihannya yang pertama, membuatnya mudah. Yang kedua, dapat dinilai dengan mudah, cepat, dan objektif. Yang ketiga, tes ini sangat berguna untuk menilai berbagai hal. Kelemahan pertama, tes menjodohkan cenderung lebih banyak mengungkapkan aspek hafalan atau daya ingat. Yang kedua, karena mudah disusun, maka jenis ini kurang baik. Seringkali dijadikan atau pelarian bagi pengajar, tidak sempat lagi untuk membuat tes bentuk lain. Yang berikut, jenis tes esai atau uraian. Kelebihannya yang pertama, bagi guru menyusun tes ini sangat mudah, tidak memerlukan waktu yang lebih lama. Yang kedua, melatih mengeluarkan pikiran dalam bentuk kalimat atau bahasa yang teratur. Kelemahannya yang pertama, tidak tahu kurang tepat, dapat digunakan untuk mengetes pelajaran yang luas atau banyak sehingga kurang dapat menilai isi pengetahuan siswa yang sebenarnya. Yang kedua, kemungkinan jawaban dan keterangan sifatnya sulit. Yang berikut, jenis tes lisan. Kelebihannya, dapat menilai kemampuan dan tindakan pengetahuan peserta didik, sikap serta kepribadian, karena dilakukan secara berhadapan langsung. Kelemahannya yang pertama, subjektivitas pendidikan sering mencemari hasil tes. Yang kedua, waktu pelaksanaan yang terlalu banyak. Yang berikut, jenis tes formatif. Kelebihannya yang pertama, mudah. Yang kedua,
bersifat objektif, yang ketiga terjangkau. Kelemahannya yang pertama, menyusunnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, kurang efektif dalam mengukur beberapa aspek pembelajaran.